Amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini meskipun telat 15 menit ada gangguan teknisnya kok susah. Ini maaf, ini live streamingnya terbalik juga. Videonya lebih baik potret aja deh, potret aja. Jangan landscape aja ya. Gini. Ya, gitu aja. Oke, sip. Oke, sip. Kalau gini nggak kebalik? Enggak, justru enggak di sini. Aneh ya? Ya. Ada apa ini? Baiklah, kita lanjutkan. Saya pertama-tama mengucapkan selamat merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kepada seluruh muslimin di dunia bagi yang merayakan, karena Isra Mi'raj Nabi ini wahyu luar biasa yang tidak mungkin dialami siapa kecuali atas kehendak Allah. Dan secara logika, apalagi di masa itu teknologi belum ada ya, teknologi transportasi secepat buruk. Sekarang sudah ada pesawat cepat, kereta cepat, mungkin masih lebih bisa diterima oleh akal kita, tapi di masa Rasulullah yang beriman dan percaya pada Isra Mi'raj itu sangat luar biasa. Di dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW mengandung banyak pembelajaran bagi kaum muslimin dan muslimat. Selain diwajibkannya sholat, Nabi berkeliling dunia dan akhirat, surga dan neraka, dan banyak cerita bagaimana tentang perjalanan Nabi di sana. Dan salah satu cerita yang menarik di dalam Isra Mi'raj Nabi, ketika Nabi mengunjungi, diajak oleh malaikat Jibril jalan-jalan, melihat surga, melihat neraka, itu luar biasa. Ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa ketika Nabi surga, Nabi melihat sebagian besar penghuninya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan ketika Nabi di neraka, ternyata Nabi melihat sebagian besar penghuninya adalah perempuan. Hadis ini seringkali digunakan oleh orang-orang tertentu, laki-laki, untuk menghakimi perempuan, untuk mendiskriminasikan perempuan, dan bahkan untuk melegalkan kezaliman terhadap perempuan tunduk patuh, bukan sekedar taat tapi juga taklid dan khudu kepada laki-laki, memperlakukan perempuan kembali ke masa jahiliyah, di mana perempuan tidak memiliki hak terhadap dirinya dan harus patuh kepada kaum laki-laki. Nah, dalam hadisnya Nabi pernah menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda bahwa sebagian besar perempuan di neraka, sebagian besar penduduk surga itu fakir. Ittala'tu fil fara'aitu aksara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nari itu aksara ahliha an-nisa. Ketika masuk ke surga, maka saya melihat sebagian besar penghuninya adalah orang fakir, dan ketika saya masuk di neraka, saya melihat sebagian besar penghuninya adalah perempuan. Hadis ini sering dipotong segitu saja, padahal di dalam riwayat hadis riwayat Bukhari ada pertanyaan ketika Nabi bicara tentang perempuan. Sahabat nalar kritisnya, bahasanya ya, nalar kritis sahabat, logika para sahabat itu mendorong mereka bertanya kepada Nabi. Qalu, lima ya Rasulullah. Mereka berkata, mengapa ya Rasulullah? Qala, bikufrihinna, karena perempuan-perempuan yang masuk neraka itu karena kufur. Bukan karena mereka perempuan, tapi karena sifat, sikap, perilaku kufur mereka. Qila,
Yakfurna billah, apakah perempuan-perempuan itu kufur kepada Allah? Artinya orang-orang kafir? Qala, Nabi menjawab, yakfurnal ashir, bukan kafir pada Allah, bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada ashir, kepadanya orang yang melindunginya. Wa yakfurnan, dan mereka kufur atas perilaku baik, kufur atas kebaikan yang mereka terima. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, summa ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Yaitu perempuan-perempuan yang ketika kamu berbuat baik kepada mereka, dalam waktu 1 tahun kamu berbuat baik kepada perempuan-perempuan itu, tapi ada sedikit saja celah kekurangan dalam dirimu, mereka berkata, perempuan-perempuan ahli neraka itu berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu. Sedikit pun saya tidak melihat kebaikan kamu. Nah, itu yang disebut kufur. Nah, dari hadis ini sebenarnya kita bisa membuat kesimpulan bahwa perempuan-perempuan yang dimaksud Nabi sebagai ahli neraka itu adalah perempuan yang banyak menerima kebaikan tapi tidak bisa membalas kebaikan. Dan bahkan kebaikan yang sebanyak apapun itu dihilangkan, tapi ada sedikit celah kekurangan, kekeliruan udah dibesar-besarkan. Ini ciri-ciri ahli neraka. Nah, banyak perempuan yang seperti itu sehingga mereka jadi ahli neraka. Jadi bukan karena mereka perempuan. Nah, lalu bagaimana dengan laki yang kufur? Karena ini penyebab ahli neraka adalah kekufuran. Tentu saja hal ini tidak hanya berlaku pada perempuan saja, tapi juga berlaku kepada laki-laki. Kenapa? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat, di dalam surat An-Nahl, di dalam surat An-Nisa, itu menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Yang berbuat baik, ya pasti akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Dan siapa yang mendapatkan pahala, berhak mendapat surga. Demikian sebaliknya, perempuan ya sama, laki-laki maupun perempuan. Di dalam surat Al-Hujurat itu Allah jelas bahwa laki-laki dan perempuan, Allah memang sudah menciptakan mereka, laki-laki dan perempuan, kemudian kabilah-kabilah, bersuku-suku, untuk apa? Lita'arofu, untuk mengenal, bukan saling merendahkan. Sementara hadis Nabi tentang Isra Mi'raj, ketika Nabi melihat sebagian besar penghuni neraka adalah perempuan, ini seringkali dijadikan dalil masyarakat kita di lingkungan, bahkan di lingkungan orang-orang beragama, bahwa perempuan tuh layak jadi ahli neraka gitu. Padahal jelas menjelaskan bukan karena mereka perempuan, karena perilakunya. Nah, kalau perilaku bisa dilakukan oleh siapapun begitu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang membuat orang ahli surga, ahli neraka dapat pahala atau dapat dosa, mulia di sisi Allah atau hina di sisinya, itu bukan karena laki-laki atau perempuan, bukan karena jenis kelaminnya, tapi karena ketakwaannya. Artinya, kalau perempuan yang ahli neraka tadi dilihat oleh Nabi saat Isra Mi'raj, adalah banyak perempuan yang dijelaskan oleh Nabi karakter mereka kufur terhadap kebaikan, tidak bisa melihat kebaikan suaminya, setahun dikasih nafkah, setahun 2 tahun kasih nafkah, begitu di PHK berapa bulan aja, udah seolah-olah suaminya sudah tidak melaksanakan kewajiban, tidak sabar,
mendukung untuk berbuat baik, tidak menguatkan, tapi justru melecehkan, menghinakan, seolah-olah suaminya tidak pernah berbuat kebaikan. Nah, ini. Halo? Halo, saya terdengar ya? Ya, terdengar. Baik. Inilah kemudian yang membuat orang jadi ahli neraka. Jadi yang ayat kedua di surat An-Nahl juga Allah sangat tegas menjelaskan, menyampaikan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu. Nah, dan seterusnya ila akhir. Di surat An-Nisa juga wa mayyal min hati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqir. Amal soleh dalam kondisi beriman, maka mereka layak mendapatkan pahala. Maaf Mas, ini saya pakai wifi. Saya pindah mic ya. Ya, punya. Silakan. Ya. Saya jadi dengar suara Kang Dul tadi nggak bisa. Ya, di dalam Al-Quran sendiri mengakui laki-laki maupun perempuan yang soleh itu yang beramal soleh. Soleh itu dari kata soluha yasluhu maslahatan, ya, artinya melakukan kemaslahat. Orang yang berbuat maslahat itulah yang disebut dengan soleh. Orang yang soleh. Kalau laki-laki namanya perempuan namanya solehah. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat konteks di masyarakat kita, perempuan yang ahli neraka yang disebutkan oleh Nabi itu memang ada. Tapi juga harus kita akui banyak perempuan, terutama di budaya Jawa ya. Perempuan di budaya Jawa kan ada istilah koyok mimilan mintuno, berat sama ringan sama dijinjing. Sehingga perempuan-perempuan Jawa, istri-istri di Jawa, nggak tahu saya di daerah lain di luar Jawa, ini di lingkungan saya misalnya. Yang namanya perempuan beda, sudah terdidik, beda dengan yang disampaikan oleh hadis Nabi ini. Bukannya mereka menafkahi, bahkan rela, banyak perempuan yang rela menafkahi, bukan sekedar dinafkahi. Nah, ini ada sebuah hadis yang juga mungkin bisa menjadi rujukan di samping hadis Nabi tentang ahli surga tadi. Memang Nabi juga, ketika ini hadis riwayat Bukhari, bisa dilihat di kitabnya Kaifakih Kitabus Sittin di hadis yang ke-48. Diriwayatkan dari Zainab, istri Abdullah. Dia pernah di suatu ketika di masjid melihat Nabi berkata, tasaddaqna walau min huliyikun. Hei kaum perempuan, kamu rajin-rajinlah bersedekah. Apa yang harus dibuat sedekah Nabi? Nah, di zaman Nabi perempuan itu kan nggak punya akses publik ya, sedikit akses publik. Perempuan budayanya di rumah, diberi nafkah, tidak mencari nafkah, dan itu membuat kok laki-laki wajib menafkahi mereka, memenuhi kebutuhan mereka, perempuan menerima saja. Dan Nabi mendorong laki-laki harus berbuat baik pada perempuan. Lah, laki-laki sudah berbuat baik, suami sudah menjalankan kewajiban, kok masih aja dianggap kurang? Nah, itu mungkin yang dimaksud Nabi yang ahli neraka tadi. Sehingga ketika Zainab di masjid, Nabi itu pernah memerintah kata soddaqna walau min huliyikun. Perempuan, kamu harus banyak sedekah. Mereka punya duit dari suami, hidup dari suami, bahagia dari suami.
Walau min hulikum, walau itu dari perhiasanmu, sedekahkan. Jangan banyak-banyak menyimpan perhiasan, jangan banyak-banyak beli baju sampai numpuk berlemari-lemari gitu ya. Sepatu sampai koleksi begitu banyak, itu lebih baik disedekahkan. Mungkin seperti itu kalau konteks sekarang. Wa kanat Zainab tunfiqu ala Abdillah. Sementara si Zainab tuh bukan tipe perempuan yang seperti itu. Zainab itu tipe perempuan pemberi nafkah, bukan penerima nafkah. Dia perempuan karir. Dia anak-anak yatim yang menjadi anak-anaknya. Nah, jadi anak asuh di rumah Abdillah. Lalu dia minta pada suaminya yang bernama Abdullah, sali anti Rasulullah. Si suaminya, gimana dengan kamu yang menafkahi suami, yang kamu menafkahi anak-anakmu, masa ya iya udah untuk keluarga, kehidupan keluarga yang lain harus banyak, kan kebutuhan kita banyak. Nah, kamu coba tanya ke Rasulullah, harus banyak bersedekah gitu. Tolak tuh ilan Nabi, akhirnya si Zainab pergi ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fajatu imro'atan minal ansur alal bab. Nah, akhirnya si Zainab pergi ke rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan waktu mau ke rumah dia bertemu seorang perempuan dari Ansor yang enggak punya masalah yang sama. Lah kita ini loh udah harta, nafkah, justru kita menafkahi suami, ngurusin anak, kebutuhan rumah tangga begitu banyak. Masa ya harus tetangga ke sana sih untuk kebutuhan keluarga aja kita masih ngos-ngosan gitu ya. Terus gimana ini? Nah, lalu tiba-tiba Bilal datang. Begitu Bilal datang, mereka berdua minta sama Bilal, coba sampaikan kepada Nabi gimana, apa yang harus kita lakukan nih. Apakah seorang istri yang menghidupi suami, menafkahi suami, jadi tulang punggung keluarga, menafkahi anak, nyekolahin anak, itu masih harus bersedekah juga. Ayat jaza'anni an unfiqa ala zawji wa itamil li fi hajar. Enggak. Ya, suami saya memberi nafkah anak-anak itu termasuk bagian dari sedekah kita. Wa qulna la tukhbir bina. Lalu Zainab sama siapa itu perempuan Ansor tadi kan mau punya pertanyaan yang sama kepada Nabi. Enggak ketemu Nabi, pertanyaannya dilewatkan Bilal. Ya, kalau kita faqala man huma fasa'ala faqala man huma, ternyata Nabi tanya siapa itu yang datang. Si Bilal, Zainab. Zainab yang mana? Kata Nabi. Zainab istrinya Abdullah. Na'am laha ajroni, ajrul qarab wa ajrus shadaqah. Ketika perempuan menafkahi suami, perempuan menafkahi anak-anak, perempuan menjadi tulang punggung keluarga, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang satu, pahala qorobah, pahala karena menyelamatkan keluarga, kekerabatan, wa sodaqoh, dan dia mendapatkan pahala sodakoh. Artinya sodakoh, seorang kepada suami, menghidupi suami, itu jadi sodakoh. Selain jadi dapat pahala karena berbakti pada suaminya, dia juga dapat pahala karena bersedekah pada suaminya. Nah, perempuan-perempuan seperti ini tidak termasuk dalam hadis Nabi yang disebut dengan sebagian besar ahli neraka tadi. Nah, karena yang membuat seorang perempuan neraka bukan karena dia perempuannya, tapi karena amal solehnya. Soleh yang tentu ya, suami yang soleh, kalau di dalam Al-Quran disebutkan ar-rijal wa nisa, yaitu suami-suami yang menerus-menerus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada perempuan. Gimana kalau perempuan, kalau laki-laki atau melaksanakan tanggung jawabnya terhadap perempuan, ya mereka tidak posisi kaumun, dosa enggak?
Ya namanya nggak melaksanakan kewajiban, apalagi udah istrinya pagi masakin, ngurus rumah, ngerawat anak, nyuci, cari duit. Siswa ternyata masih aja nyalahin istri ketika ada kesalahan, tidak bersyukur atas kebaikan yang diberikan, tapi melipat gandakan melihat kekurangan dengan kekurangannya. Ya apa bedanya dengan perempuan yang sebagian besar ahli neraka tadi punya sifat yang sama. Nah, laki-laki ini pastinya tidak qawamun, tidak dari itu. Bagian dari bisa menyebabkan masuk neraka, ahli neraka karena kekufurannya kepada istri. Suami yang pandai menghargai usaha istri, suami yang tidak pandai melihat kebaikan istri, yang dilihat kekurangannya aja, ya itu namanya suami yang kufur juga. Kalau tadi disebutkan istri yang jadi ahli neraka, istri yang kufur, yang tidak bisa melihat kebaikan suami walau udah banyak dikasih, tapi begitu ada kekurangan dikit aja udah dianggap itu masalah besar yang harus diadili gitu ya. Ya sama suaminya hal yang sama karena di sisi laki-laki maupun perempuan itu sama. Suami yang tidak melaksanakan kewajibannya berarti tidak bertakwa. Kalau mengabaikan, beda dengan suami karena sakit gitu kan, bukan karena mengabaikan ya, karena tidak berdayaan, itu lain lagi. Nah, istri yang solihah akan tetap bersyukur, akan tetap bisa menghargai suaminya, akan tetap bisa menghormati suaminya, walau suaminya dalam kekurangan. Demikian juga istri yang solihah adalah istri yang pandai bersyukur, yang pandai melihat kelebihan dan kekurangan suaminya, dan bisa memaafkan kekurangan suami, lalu berterima kasih dan bersyukur atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya. Nah, kalau yang soleh ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, perempuan yang solehah di dalam Al-Quran disebutkan fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Yang solehah yaitu perempuan yang qanitat. Apa qanitat? Qanitat itu taat. Tak apa? Nah ini kalau bicara tentang qanitat sering di dalam ayat surat An-Nisa ayat 34, qanitat itu diartikan taat pada suami ya. Sementara kalau kita lihat lafadz kata qanitat di dalam ayat-ayat yang lain, itu bermakna taat kepada aturan Allah, taat kepada Allah. Sehingga ketaatan istri itu ada koridornya, innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan kepada makhluk itu berbatas ketika itu membawa kebaikan. Kebaikan bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, bagi alam semesta. Artinya, beda dengan khudu yang apapun harus ya, tapi dalam keluarga segala sesuatu didiskusikan apakah perlu dipatuhi atau enggak, itu perlu didiskusikan, dikomunikasikan, itu yang disebut murojaah di dalam hadis Nabi. Ke dalam keluarga Nabi dan para istri itu sudah menjadi biasa ketika saling berbeda pendapat lalu beradu argumentasi untuk membuat keputusan bersama. Nah, jadi ketaatan itu ketika membawa maslahat dan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ya harus taat. Taat Allah, taat kepada Rasulullah dan ulil amri. Siapa itu ulil amri? Ulil amri itu orang yang bertanggung atas hidup kita. Dalam keluarga, ulil amri seorang istri adalah suami. Ulil amri suami dalam keluarga pasti punyalah. Itu perlu disepakati. Siapa
yang mana pendapat yang terbaik itu yang perlu diambil bersama oleh siapa? Suami dan istri. Jadi dari hadis apa yang kita pelajari dari Isra Mi'raj di sana, kami berharap yang selama ini seringkali hadis Isra Mi'raj banyaknya perempuan jadi ahli neraka itu kemudian dijadikan alat ngejudge perempuan bahwa layak jadi ahli neraka, kemudian memaksa perempuan untuk tunduk patuh terhadap apapun keputusan suami walau tidak membawa maslahat atau justru terjadi kezaliman dengan ketaatannya, maka di sini perlu ada pemikiran yang positif dan tindakan positif bahwa di dalam rumah tangga laki-laki dan suaminya tanggung jawab yang sama dalam membentuk litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, tenang, damai, tentram karena adanya mawaddah, cinta, warahmah, dan kasih sayang. Suami punya kewajiban menciptakan sakinahnya istri, istri juga punya kewajiban menciptakan sakinahnya suami. Dan suami dan istri akan bisa sakinah dan menyebarkan sakinah ketika dirinya juga bisa membangun diri pribadi yang sakinah juga. Nah, disinilah pentingnya mensupport suami yang soleh. Itu perlu dukungan istri yang solehah. Demikian sebaliknya, istri yang solehah itu akan mudah melakukan menjadi istri solehah ketika didukung oleh suami yang soleh. Sama-sama harus sama-sama bahagia dan sama-sama membahagiakan. Nah, ayat Quran, ayat hadis yang ada harus dipahami bersama bahwa sesungguhnya apapun ayat maupun hadisnya, apapun ajaran yang diberikan Allah dan Rasulullah, intinya adalah berbuatlah baik kepada pasanganmu. Dari hadis Isra Mi'raj tentang perempuan banyak di neraka, itu harusnya menjadi motivasi bagi perempuan agar bersikap sabar, bersikap baik kepada suami, pandai melihat kebaikan suami, pandai melihat kelebihan suami, dan memaafkan ketika ada kekurangannya. Jadi jangan sibuk hanya melihat kekurangannya, agar kita menjadi ahli surga, bukan menjadi ahli neraka. Demikian juga suami yang soleh itu akan terus-menerus qawwamuna 'alan nisa, melindungi, mengayomi, membahagiakan, melaksanakan kewajibannya sebisa mungkin, sekuat mungkin, semampu mungkin, dan pandai-pandailah melihat kelebihan istri, menghargai istri, memanusiakan istri, agar istri bahagia bersama Anda dan menjadi istri yang membahagiakan. Dan sehingga dia dengan senang hati menghormati suaminya, dan dengan begitu dia akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan riang gembira, sehingga jadilah istri yang solehah. Istri yang solihah akan mudah diciptakan ketika memiliki pasangan suami yang soleh, dan suami yang solihah tidak bisa lepas butuh dukungan istri yang solihah. Demikian Kang Dul, kayaknya udah 30 menit saya berbicara, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Ya. Ya, terima kasih Bu Nyai Lulup sudah berbagi di tema malam hari ini, belajar dari Isra dan Mi'rajnya Nabi.
istri soleha dan suami soleha. Ini luar biasa sekali ya, kita banyak pelajaran dari tuturan Bu Nyai Luluk Farida. Saya ingin menyapa Bu Nyai, ada Bu Siti Mahmuda dari Lampung, ada Mbak Julia, alhamdulillah, sudah hadir, juga Mbak Sofi Gufron ini, bos kue kampung. Juga di Zoom ada Mbak Karima, juga Mbak Funda Hayati. Iya, terima kasih. Semoga manfaat ya semua yang mendengarkan. Semoga semua jadi suami yang soleh dan istri solehah. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Kita cukup saja, Bu Nyai. Di sini di Zoom tidak ada pertanyaan. Saya sih berharap ada pertanyaan jika jadi bisa panjang malam hari ini. Tapi kita sudah saja. Tidak ada pertanyaan. Jangan lupa besok ada tayangan ngaji bersama Kiai Husain di malam Rabu, yang sebelumnya malam Sabtu dipindah ke malam Rabu di jam yang sama 19.30. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Atas kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, siap Bu Nyai. Monggo. Salam buat keluarga. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.